Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, SPSI, MPSI, PhD, lahir 28 Desember 1976, yang dikenal secara profesional sebagai Deddy Corbuzier, adalah seorang YouTuber, presenter, mentalis, awal karir, letnan kolonel, letkol, Angkatan Darat, dan aktor dari Indonesia. Ia adalah penerima Merlin Award untuk mentalis terbaik dunia 2 kali berturut-turut. Dedi memulai debutnya di pertelevisian dengan tampil dalam acara Impresario 008 di RCTI pada tahun 1998. Dedi pernah menulis, menyutradarai, dan membintangi film aksi berjudul Triangle The Dark Side pada tahun 2016. Dedi juga dikenal sebagai seorang YouTuber. Setelah mundur dari dunia persulapan, Dedi aktif membuat video siniar berjudul Close the Door dan somasi di saluran YouTube miliknya. Pada Desember 2021, saluran tersebut memiliki lebih dari 16,7 juta pelanggan dan videonya memiliki lebih dari 3.160.638.445 penonton. Ketika Deddy Corbuzier berusia 8 tahun, ia melihat seorang pesulap mengubah sapu tangan menjadi karangan bunga dan takjub. Dia kemudian belajar dengan beberapa pesulap senior untuk mempelajari beberapa trik sulap sederhana. Namun, dia tidak puas dengan ini. Pada usia 12 tahun, Dedi bertekad untuk mempelajari jenis sulap yang lebih sulit. Ia memulai karirnya dengan mendemonstrasikan beberapa jenis sulap di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Ia memiliki seorang kakak bernama Christine Sunjojo yang meninggal dunia pada 2 Juli 2023. Ketenarannya bukan hanya dilambungkan oleh profesinya sebagai artis film, tetapi juga berkat penampilannya dalam kancah dunia hiburan di Indonesia. Jangan aku senyum biar anaknya nggak tawan. Senyum. Tata, kenalin nih. Bapak. Berarti asmara kalau cowok kecilnya kayak gini. Iya, Pak. Tapi Selain sering tampil dalam berbagai acara sulap dan talk show tentang sulap di berbagai stasiun televisi, ia juga pernah membintangi sejumlah iklan di televisi dan media cetak. Dedi pun sempat bermain dalam sejumlah sinetron sebagai bintang tamu. Ketenarannya terutama ditopang oleh kemahirannya dalam memesona para penonton yang menyaksikan aksinya. Selain trik-trik sulap umum, Dedi juga kerap menyajikan pertunjukan sulap yang mengandung risiko tinggi. Meskipun dikenal sebagai pesulap, ia sendiri lebih suka disebut sebagai mentalis. Pada pertengahan tahun 2013, pria yang memiliki tinggi 185 cm ini membuat program kesehatan dengan menciptakan diet ala Dedi yang dia namakan OCD, atau Obsessive Corbuzier Diet, yang berbasis pada teknik intermittent fasting digabungkan dengan latihan HIIT, High Intensity Interval Training. Meskipun sebenarnya ini bukan teknik baru, tetapi menjadi sangat populer di Indonesia berkat keberhasilannya mengubah penampilan tubuhnya menjadi berotot dengan kadar lemak yang rendah. Ia bahkan menerbitkan website dan buku elektronik khusus membahas hal tersebut. Kini sukses jadi YouTuber, Deddy Corbuzier kenang awal kelola kanal YouTube. Sebelum memulai mengelola kanal YouTube dan menjadi seorang podcaster, ia melakukan riset di banyak aspek. Bahkan dirinya sampai mengulik teknis tentang frekuensi suara. Saya belajar, untuk podcast, tapi banyak orang yang nggak paham kayak, wah ini kebetulan, ini hobi. Bukan, saya belajar, ungkap Dedi. Saya melihat apa yang belum ada di Indonesia pada saat itu, salah satunya adalah podcast, imbuhnya. Itu saya pelajari, 6 bulan saya pelajari. Saya pelajari sampai frekuensi suara yang masuk ke audio.
Nah itu banyak orang yang nggak paham tentang hal itu. Makanya pada saat saya podcast, saya pakai headphone, tambahnya. Ia juga mengatakan, banyak pengalaman penting yang bisa diambil dari proses tersebut. Hingga sekarang, dirinya bisa menuai hasil yang memuaskan. Kasih ya, Ya. ya betul, saya paham. Saya suka makanan Korea. 한국 음식 너무 좋아한다는데 아, Ya. Satu lagi, saya mau tanya, ini tinggal di Indonesia sekarang ya? 지금 인도네시아 거주하고 계신 건지? 네, 자카르타. 네, tinggal di Jakarta sekarang. Tinggal di Jakarta. Suka sama Indonesia, suka? 인도네시아 어떤지 좋으신지? 매우 살기 좋고 사람들이 친절하고 대들 다들 이렇게 환대해주고 해서 너무 좋다고. sangat-sangat senang karena orang-orang Indonesia ramai. 30 channel YouTube yang disponsori Closet the Door Deddy Corbuzier dan para investornya. Acara podcast Closet the Door yang diinisiasi oleh Deddy Corbuzier sekitar 4 tahun yang lalu, saat ini telah memiliki 23,1 juta subscribers. Semua bintang tamu dari berbagai profesi telah berhasil diundang ke podcast Closet the Door. Closet the Door semakin kuat setelah ada 2 investor kelas kakap yang masuk menjadi pemegang saham dari PT Dektos Digital Corbuzier yakni PT Digital Mediatama Maxima Tbk dan Si Cepat Express. Selain 2 investor di atas, pemilik Prestige Corp, Rudy Salim juga melakukan investasi pada Closet the Door milik Deddy Corbuzier. Sebanyak 30 YouTuber yang disponsori oleh Closet the Door milik Deddy Corbuzier. Banyak acara juga disponsori olehnya, seperti yang sedang viral belakangan ini acara duel tinju selebriti. Seakan-akan per-YouTuban Indonesia telah dikuasai olehnya. Deddy Corbuzier tidak pernah berpuas diri atas apa yang sudah diraihnya. Kalau puas pasti sudah santai-santai sambil minum kopi. Semua hal jika bisa menghasilkan uang, kenapa tidak?